Ini tuh nanti bakal kiamat terus nuklir apa gitu-gitu. Wah, nggak nyampe gue aja. Pun waktu itu pun lu sebenarnya sempat tergiur nih ngojek ini. Enggak juga. Kadang memang gue sangat seneng banget nongkrong itu karena buat gue itu adalah sharing ya. Kayak jadi kadang ide-ide liar itu keluar dari nongkrong. Nah, Gue punya beberapa contoh kayak bikin apa, bikin ini itu apa. Karena juga dari diskusi nongkrong. Ketika tadi kita compare yang anak-anak kayak kita di rumah aja tuh kadang memang ya mereka bisa bikin karya. Tapi gue kadang adalah nongkrong ini momen gue untuk bisa share. Ada ide apa kayak menurut lo kalau gue bikin ini gimana? Ada gitu, ada tektokan obrolannya sih. Kunci sih emang nongkrong sih ya. Oke, balik lagi ke DPP. Ini adalah Domi punya podcast. Hari ini gua kedatangan teman yang lama ya. Ini lumayan gak ketemunya lama, tapi dari era-era pas kuliah ada komunikasi, ada kolaborasi juga ya kan, nongkrong juga. Nah, gue mau tahu update-nya per hari ini tuh Doi sibuk apa, terus juga lagi ngapain, mungkin lagi nyiapin project-projectnya, dan juga bagaimana berkeseniannya sampai sekarang ini gue mau tahu. Terima kasih King Acan. Gue manggilnya lebih enak Acan aja atau King aja. King kan gitu biasanya gitu. Itu buat pertanyaan aja. Oh buat pertanyaan, boleh. Berarti Acan aja. Emang nama kalau dari kita lihat KTP nama lo apa Acan? Ada. Gak boleh tahu ya? ada. Jadi panjang juga nama lo? Susah diucapkan aja sih, percuma dihafalin kayaknya gitu. Bahasa Rusia apa gimana? Enggak sih, bahasa Albania. Iran kali. Tapi terkenal adalah Acan. Iya, Oke. Acan. Lebih enak kita ngobrolnya dari era lo pas SMA dulu kali ya. Karena dari situ nanti kita coba bridgingnya ke kampus, terus lalu dengan euforia lo, dengan aktivitas lo itu. SMA atau SMK? SMA gue. Di mana Chan? Di Cidodol. Cidodol tuh daerah mana sih? Kebayoran Lama tapi perbatasan. Masih di Jaksel ya? Masih di Jaksel. Nama Cidodol tuh gokil. Cidodol. Paling pinggir sih dia. Kayak gue di Jagakarsa. Ya, kayak perbatasannya. Masih gitu. Di wilayah Jaksel tapi pinggiran. Iya. Cidodol. SMA berapa Chan? SMA 32. 32. Ya semoga teman-teman SMA 32 ini alumninya kita lihat dia mau ngobrol apa gitu. Oh jadi lo setelah lo di SMA ini akhirnya memilih sekolah seni itu awalnya tahu dari mana Chan? Karena bingung aja mau kuliah apa dulu pas lulus sih. Tapi lo tahu lo IKJ itu kayak wah nih IKJ bagus tuh dari mana kan di SMA atau SMA 32 itu juga banyak teman-teman dari IKJ juga nggak dulu yang? Enggak sih, nggak banyak. Ada tapi nggak banyak. Ada. Tapi lo taunya IKJ itu dari awalnya? Karena ini sih, karena kayak abang-abang gue bilang kayak udahlah lu ngambil seni aja udah gitu. Abang-abangan di SMA 32? Enggak, abang kandung gue. Oh abang kandung. Gua, gitu. Abang lu udah banyak ya? Ada berapa? Ada 3. Oh 3. Dan dia menyarankan udah lu kayak aja. Ambil kampus seni lah intinya. Terus gue sempat mikir kayak ngambil ini. Terus gue mikir yang lebih efisien aja lah, yang deket gitu. Abang lo juga di IKJ bukan? Nggak ada yang di IKJ. Oh. Cuma yang rekomendasiin kayak punya teman IKJ gitu, teman-teman IKJ punya gitu doang sih. Jadi akhirnya lo memilih lah IKJ. Terus ketika lo sampai untuk gue pingin di IKJ, lo ngambil apa terus lo udah tahu belum? Ngambang sih. Kayak lo mau ngambil lukis kah atau the cafe atau apa lo udah tahu belum tapi awalnya? Belum tahu sih. Oh belum tahu. Karena kan pendidikan dasar seni rupa dulu kan tahun pertama. Terus kayak gue PDSR itu ngambil apa nih, pada ngambil DKV ya udah gue ngambil DKV juga aja. Jadi lu lumayan kayak ngikutin tim-tim aman aja udah gitu, kayak repot gitu. Tapi lumayan di era lu DKV tuh banyak juga ya? Udah banyak, kayak emang udah dari berapa tahun sebelumnya juga emang udah ngetren sih kayak desain grafis. Oh. Cuma gue nggak tahu. Orang-orang kayaknya yang ngetren desain grafis gitu, gue nggak tahu. Gue cuma kayak udah kuliah seni rupa aja gitu, nggak tahu ntar di dalam ngapain. Oke. Terus lu waktu masuk itu tahun berapa sih kan IKJ? 2008 gue. 2008. Sangat sama siapa ya? Teman-teman kita yang Agam. Nah terus siapa lagi? Terus Magaf. Rio. Oke. Terus siapa ya? Dan itu satu beda ya, kalau Agam kan lukis ya. Lo DKV. Kalau angkatan DKV siapa Chan yang 2008?
Jo. Oh Satu peminatan malah gue, cuma nggak pernah sekelas. Oh gitu. Modelnya sering bareng gitu. Peminatannya sama, cuma kayak dia masuknya belakangan. Jo gitu. Yang sekarang nge-DJ itu kan? Yoi. Yeah. Skater. Oh gitu. Jadi emang bareng terus? Bareng. Enggak bareng, cuma kalau dari teman angkatan ketemunya dia gitu. Yeah. Pas gue masuk ke DKV aja itu sebenarnya gue udah nggak ada barengan teman angkatan. Oh gitu. Lu berarti bisa akhirnya enjoy di DKV gimana Chan? Karena gue langsung apa ya gimana ya? Soalnya tapi lu ada basic gambar? Ada basic gambar. Gue suka gambar kayak motor-motor road race gitu dulu waktu SD tuh gitu. Terus dari SD pada lo gambarnya? Dari SD ya. Cuma gambarnya motor ternyata gue baru sadarnya sekarang kemarin pas bongkar-bongkar gue bilang, lah gambar gue waktu kecil emang motor ya, cuma motor road race yang balap di pasar gitu sih, yang belok-belok ekstrim gitu, motor bebek. Jadi emang udah ada ketertarikan berbau motor itu dari SD sebenarnya. Terus SMA masih, nah akhirnya di IKJ ini dieksplor gitu. Malah gak pernah kepikiran gambar motor pas di. Lu emang pas dulu IKJ gambar lu gimana karakter? Yang ngikutin tugas kuliah aja gitu, kayak bikin karakter, ngambil brand tertentu gitu, terus bikin kayak apa ya, icon gitu lah, terus maskot gitu, kayak ya udah ikutin. Gue malas yang berontak gitu, iya. Oh bukan yang rebel yang gue harus gambar, enggak? Kagak sih, gue kadang-kadang mikir kayak nggak ada idealisnya juga, biasa aja udah gitu. Kayak ngejalanin kuliah, udah yang penting cepet lulus aja udah gitu doang. Emang lu tapi lumayan kalau kita ngomongin kuliah itu full 4 tahun aja? Normalnya 4 tahun. Normalnya 4 tahun kan? Normal secara akademis. Iya. Kalau normal secara ekosistem gitu. Itu tuh 6 tahun 7 tahun udah lebih gitu. Dan lu berapa tahun? Gua 5 tahun. 5 tahun. Jadi lumayan cepet lah. Seimbang. Kagak cepet-cepet banget juga. Ya kagak lama-lama banget gitu. Masih sempat main lah di nongkrong masih bisa nongkrong banget malah. Jadi lo emang karena lingkungan itu akhirnya terbawa lah. Kayak tadi dari soal milih aja, akhirnya lo memilih di kafe karena banyak juga anak-anak di kafe, lo milih gitu. Iya ikut-ikutan aja, wah rame nih. Jadi ikutan situ. Karena gue punya teman satu angkatan tuh yang emang udah akrab dari PDSR gitu. Siapa boleh tahu? Ada, namanya Fajar. Kita tuh kayak kalau gue ke rumah dia tuh setengah jalannya gue pulang gitu. Jadi kalau ada tugas ada apa gue bisa bareng sama dia gitu ngerjainnya gitu-gitu. Karena gue lumayan gaptek gitu dulu pas masuk kampus kayak ini caranya gimana Photoshop apa gitu-gitu gak ngerti gue. Karena memang ada toolsnya pakai laptop atau komputer kan dulu ya. Ada terus gue gak punya. Dan si Fajar ini punya. Si Fajar punya. Dia lumayan emang anaknya pinter sih. Maksudnya ngerti gitu kayak komputer print apa gitu, bahan-bahan paham. Emang kayaknya emang punya keluarga emang percetakan kayaknya sih dari sana. Jadi lumayan lo nempel dia untuk bisa ngerjain tugas belajar apa kayak sih, gitu. Ya, belajar banyak teknis. Sekarang gimana kabarnya Fajar? Fajar sekarang jadi head designer di penerbit mana gitu. Masih sering nongkrong. Bener tuh ya, bener lurus. Makanya itu juga sih yang bikin gue kayak udah kuliah lulus aja lah gitu, lurus gitu. Kagak belok-belok banget, biasa aja di kampus. Tapi untuk waktu era lo di IKJ itu lo ketika lo mungkin lo bilangnya kan oke, kuliahnya lurus aja, tapi ada momen yang pameran juga lo aktif gitu, ada kan lo kan? Karena gue ngeliat lo karyanya lumayan bagus tuh Chan. Aktifnya justru di ini di pas momen yang kan normal 4 tahun, lulus 5 tahun. Karena ada satu mata kuliah gua itu tuh kurang absennya 1 gitu. Itu apa tuh kuliah apa? Gue lupa lagi namanya. Pokoknya udah terakhir banget deh, udah mau TA. Ternyata ada kurangnya nih. Kurang 1 itu doang. Jadi mengganjil untuk mau tugas akhir. Tahun selanjutnya tuh yang tahun kelimanya gue itu kuliahnya gue cuma tugas akhir sama mata kuliah yang ulang itu doang udah. Gitu. Jadi kayak waktunya spare banyak. Iya. Gue main keluar gitu. Kayak waktu itu tuh ya gue lagi sama Godit aja kan mainnya kan. Di tahun-tahun dia lagi kuliah lagi aktif-aktifnya gue juga ketemu. Diajak Katen Rescue pameran ya udah ikut terus gitu. Jadi waktu itu kedekatan untuk bisa berpameran tuh karena sama Godit. Jadi sebelum-sebelumnya lo nggak deket sama siapa selain Godit, tuh ada nggak yang ngajak pameran juga? Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi Godit nih melihat ada potensi di diri lo terus diajak lah gitu. Karena Godit ini kan lumayan pencari bakat dia sebenarnya dia. Wah ini boleh nih anak ini gitu. Macam-macam Dr. Dre gitu. Wah ini boleh nih diangkat nih kayak gitu. Dia melihat ada nilai, ada wah nih anak potensi gitu. Makanya lo diajak gitu ya. Gak tahu sih, gue malah pas itu ketemunya pertama
gara-gara ngomongin kaos band metal aja gitu. Cerita awalnya lo ketemu Godit. Iya. Jadi lo di kampus. Gue lagi di kampus di kantin gitu, terus gue ngeliat dia di Grafmur pakai baju seringai atau apa. Si gitu. Godit apa lo nya? Si Goditnya. Nah, pakai baju seringai. Terus gue ke dalam ternyata dia masih ada di Grafmur gitu, terus ngobrol-ngobrol, ini kan kaos baru keluar ya apa gitu-gitu lah. Lo udah punya? Lo udah make. Update-nya bootleg atau asli tuh? Katanya sih asli. Gue agak curiga sih sama dia kelakuan. Karena baru keluar kan? Iya, oke. Kan ordal juga deh. Iya, ordal juga. Jangan tes print apa kan kita nggak tahu ya kan? Oh, ada reject. Ada reject nih. Gitu. Jadi di situ awal lo kedekatan sama Godit. Dari situ udah nyambung tektok. Akhirnya lo sering pameran sama Godit. Sering. Lo masih ingat pameran pertama sama Godit? Pameran apa tuh, momen apa? Pameran kalau yang bareng Godit yang gue ingat sih Manifesto sih yang paling gue ingat banget sih. Kenapa itu Manifesto lo memori lo keinget banget tuh kenapa? Gue pengetahuan gue tentang seni rupa sih sebenarnya cetek sama ya. Jadi Godit yang ngasih lo ilmu banyak tuh ya? Kagak, bukan masalah itunya. Gue cuma suka ngelihat orang kalau bikin karya tuh kayak yang gue ketawa aja ngeliat wah aneh banget nih karyanya, udah begitu doang. Anjing pameran di Galeri Nasional tapi yang dia pamerin kecoa gitu, udah apaan sih nih gue bilang. Itu si karya siapa ya itu ya? Karya Tan Reski. Oh iya barengan sih ya, bukan individu ya. Iya. Dari situ lo mencoba kayak ini apaan sih gitu. Si Godit ngejelasin gak tapi? Ngejelasin sih, cuma ngejelasin nih kayak orang nyeritain dongeng gitu. Kayak ini tuh nanti bakal kiamat terus nuklir apa gitu-gitu. Wah gak nyampe gue aja. Doi under substance soalnya ya kan. Seniman multiverse. Yoi, seniman semesta dia. Oke. Dari situ lo ketertarikan, wah nih oke juga nih gitu. Kayak apa ya, gue waktu itu tuh lagi seneng gambar-gambar fusrock tapi yang 90-an gitu, yang warna-warna neon gitu kan, banyak bersinggungannya kan sama alien apa kayak gitu. Era dulu tuh kayak Griffon lah ya. Ya benar kayak Griffon gitu. Terus gue pas dengar narasi-narasi dari karya-karyanya Tan Reski, gue pikir-pikir bisa ini aneh juga sih Nana. Cuma dibentuknya gak ke visual yang gue harapkan. Maksudnya gue harapkan waktu itu kan kayak wah neon apa gitu. Enggak, keluarnya kan karyanya aneh aja gitu. Cuma narasi cerita bikin karyanya aja gue kayak wah kocak juga nih. Dari situ lo jadi tertarik dan explore lah lo. Iya, ketertarikannya mirip. Iya. Ketertarikannya mirip sebenarnya waktu itu. Makanya tapi bisa nyambung. Ketika lo mulai lo main sama Godit, di situ juga ada kayak Tan Reski ya. Itu akhirnya juga kayak terbawa style lo juga hampir sama kayak Godit atau teman-teman Tan Reski yang lain ya? Atau lo punya ciri sendiri? Kalau style sih enggak ya sampai. Enggak. Cuma yang kalau gue akuin nyangkut tuh metodologi bikin karyanya aja sih. Gimana tuh gimana? Kayak riset dulu terus gitu, terus nyari mess up-nya di mana gitu, terus kayak bersentuhan sama masyarakatnya dan romantikanya ada di sebelah mana gitu-gitunya aja sih. Dan karya-karya gue yang akhir-akhir ini juga gue bikin metodologinya masih begitu aja sebenarnya. Sampai kalau gue commission work gitu kan buat sama orang gitu, gue tetap beberapa ide-ide atau gagasan yang menurut gue ini bisa diulik gitu, bisa di riset, bisa dicari romantikanya apanya. Nah gue bantu cari pakai metodologi yang sama aja kayak waktu dulu ngerjain gitu. Cuma itu doang yang paling yang kebawa. Jadi lo mencoba mengcopy sistemnya bagaimana, tapi untuk bagian outputnya sedikit berbeda dari style lo gitu ya. Gue kayak intuitif aja sih sebenarnya, kayak gue gambar komik gitu, tapi gue bukan pecinta komik yang sering baca komik terus komik gurita harus begini, gue nggak pernah tahu sampai gitu kan. Cuma ya gue harusnya kerjain aja udah gitu. Gitu aja sih paling. Karena gue standar gue tuh menurut gue berkarya kalau gue udah ngulik secara riset gitu ya, menurut gue ya udah nih pasti bisa keluar, udah gitu doang sih. Nggak ribet kayak ngikutin ini gitu, atau pasar ini nggak paham juga gitu. Nggak juga akhirnya melihat bagaimana yang laku apa, enggak, pokoknya lo bikin style lo aja gitu. Nah gue cuma takut pikiran-pikiran kayak gitu nambah ruang di dalam pikiran gue untuk ngerjain yang lain gitu. Mendingan gue ngerjain yang lain daripada mikirin gitu. ada kayak gitu males ya? Malas udah pakai malas lah. Jadi nggak nyaman sih sebenarnya gitu. Kayak biar ngerjainnya lega aja gitu, nggak terbatas atau terdorong sama sesuatu apa gitu, nggak ada. Tapi kalau kita melihat kekaryaan lo ini sebenarnya di era yang waktu kuliah pun sudah mulai lo commission juga, kayak ada orderan dari luar lo terima? Udah, tapi masih umum.
contohnya umum gimana tuh? Masih kayak ngerjain storyboard. Terus, lu terima tuh ya? Iya, ngambil. Jadi terus, udah ada penghasilan situ? Udah ada. Anak-anak dari pihak mana yang biasa order gitu, Chan? Nah, ini gue gimana, seringnya tuh kalau misalnya gue dapat orderan kayak bikin storyboard gitu, pasti datangnya dari abang-abangan film nih. Gitu. Biasanya? Iya, ngerjain mayor berapa. Anak sinema gitu, nih ya? Iya. Ada teman gue bang, ada anak ilustrator gitu. Karena kan dulu waktu zaman gue ini kejuaraan ilustrator tuh baru angkatan gue pertama. Gitu. Terus gue kayak pas masuk di kafe. Terus dibelah lagi kan ada desain grafis, terus multimedia, terus ilustrasi. Wah, gue ngambil yang kagak ada orang ya baru nih. Kagak ada angkatan gue Sam. Angkatan lu berapa? Yang gue masuk ilustrasi kagak ada gue sendiri. Emang gak ada yang minat lagi? Kagak ada. Kenapa? Gue baru masuk di semester selanjutnya. Karena emang di era lo belum terlalu dipublis ya. Iya, mungkin jadi, kayak orang kagak paham ngapain ya gitu. Kayak kerjanya ribet bikin. Dan lo kenapa tertarik? Kayaknya gue lebih ngerti kayak gambar secara ilustratif daripada gue ngerjain kayak gambar-gambar monogram gitu lah, lambang apa logo gitu. Makanya lo tertarik. Iya. Dan lo adalah orang salah satunya. Angkatan gue. Iya. Cuma akhirnya ketemu sama teman-teman dari angkatan sebelumnya. Oh, ada. Yang masuk kejuaraannya ke situ juga. Lucu sih. Dari situ lo lumayan jadi open, orang banyak orderan dari anak sinema tadi tuh. Berarti udah berpenghasilan dong lo di era kuliah dulu. Cukup buat jajan aja sebenarnya. Cukup buat jajan. Lo abisin buat ke otomotif? Iya. Berarti lo ketertarikan otomotif dari era SMA atau pas kuliah? SMA. SMA. Anak motor itu, Chan? Enggak, gara-garanya abang gua kalau keluar karena abang gua kan main motor tua gitu. Jadi motornya bokap zaman dulu dia muda, terus direstorasi sama dia, dihidupin gitu. Cuma trial and error gitu samset. Nah, saking seringnya mogok gitu dia kayak yang kalau touring atau apa, maunya gua nemenin dia gitu. Dibeliin lah gua motor tua, lebih tua dari motornya dia. Apaan, masih ingat kalau motor apa? Masih CB 100 gitu. CB 100. Jadi di bawahnya dia gitu. Jadi dia lo ngawal tugasnya. Iya, nemenin lah kalau mau kata apa gantian setutan gitu. Jadi kayak nemenin aja dia kalau motor bokap emang apa? Motor bokap Binter. Bokap yang dikasih ke kakak lo Binter. Lo beli baru CB. Iya. Jadi kalau konvoy nih bareng, Binter dan CB nih. Iya. Nah, dari situ lo ketertarikan akan otomotif. Iya, karena nongkrong sama beneran kayak orang-orang klub gitu, klub pecinta motor merek tertentu gitu. Jadi kayak istilahnya nih komunitas CB. Iya, komunitas Binter gitu. Iya, Binter Mercy tuh ya? Binter Mercy. Yang knalpotnya 2 gak lo? Satu. Yang 2 namanya apa sih serinya? Kan ada tuh yang knalpotnya 2 kanan kiri. Ini XS apa gitu ya. Itu Binter juga kan tapi? Enggak, mereknya beda kayaknya. Beda ya? Yamaha atau apa. Oh iya. Gue kadang oke juga tuh ngeliatnya. Nah dari situ lo jadi senang. Iya, karena pengetahuan gue seputar itu aja, gue ngikutin aja nge-flow nongkrong sama anak-anak ini. Wah, cerita Binter gini. Wah, cerita tentang orang-orang dulu dah. Orang klub itu beneran orang-orang yang pakai motor itu waktu muda, Sam, lu bayangin aja. Jadi kayak nostalgia. Jadi gue nongkrong sama temannya bokap gue. Gitu. Jadi perspektifnya beda ya. Lebih banyak petuah gitu. Gini. Wah, gue kayak merasa sok tua tapi ya udahlah gitu. Tapi emang tua sih. Sekarang udah tua. Nah, tapi lu akhirnya dari lo sering nongkrong dan jadi pecinta otomotif yang khususnya motor tua mempengaruhi kegambaran lo, kesenian lo, style lo gitu ngaruh. Karena gue liat kan lo juga lumayan ya kalau dari Instagram kan tipikal yang kayak gambarnya otomotif khususnya motor lah. Itu emang jadi lumayan ini ya. Kayak jadi influence misalnya atau kayak ketertarikan lo, wah ini gue ngambil karakter ini gitu. Nggak ada sih Sam. Nggak ada. Justru gini. Gue tuh nggak pernah kayak kepatok ini karakter gue gitu. Lo kayak gitu tapi meskipun gambar tetap otomotif tapi nggak mau. Gue gambar aja gitu, kagak tahu ntar kan. Setahu gue karakter itu tuh bakal keluar sendiri gitu ya. Tapi gue nggak tahu juga apa udah keluar apa belum gitu, nggak tahu gue. Gue tuh dulu makanya selain ngerjain kayak storyboard gitu ya, gue sempat kerja juga dulu freelance bikin komik cerita perwayangan gitu, proyekan gitu lah, ngerjain itu. Tapi waktu itu lumayan menjanjikan sih sebenarnya, proyek-proyeknya besar gitu kan, terus sekali gol oke lah gitu. Tapi di sambi-sambiannya itu tuh gue kayak nongkrong sama teman-teman yang main motor lagi sering bikin event, terus produksi kaos apa gitu dan
Gue lumayan ngambilin juga tuh kerjaan itu pas di zaman itu kayak wah gue sikat-sikatin aja gitu. Lucunya gue kayak yang wah gue pernah yang keteteran gitu deadline ngerjain komik sama yang motor ketemu semua nih, pusing tuh pala gue, wah gimana nih gue bilang. Akhirnya udah gue kelarin dulu deh nih. Lo kasih ke teman lo untuk joki juga nggak nyambung kan, nanti salah beda ya kan? Narasinya takut gak nyampe. Iya gak nyampe sebenarnya. Oke. Gue masih punya trust issue itu akhirnya kayak teman-teman suka. Karena lo ada pengalaman itu? Enggak sih, dan gak pernah gagal juga. Pernah sekali cuma gak gagal. Soal akhirnya lo kurang percaya atau kurang kayak gak asrek kalau diserahin ke temen tuh. Ada pengalaman tapi? Sebenarnya TA-nya gue itu tuh ada temen gue yang bantuin gitu. Ada. Namanya Panjul. Adik kelas gue tuh emang satu. Tugas akhir lu berapa sih? Berapa karya? Gue bikin novel grafis. 48 halaman apa? Oke. Dan itu ada si Panjul ini bikin juga setengahnya. Dia coloring. Oh coloring. Jadi kayak gue yang nge-ink apa gitu, dia yang coloring, terus highlight, terus shadingnya dia ngerjain tuh. Bagus aja sih sebenarnya, gue juga nggak merasa terganggu. Cuma gue tuh kadang nggak pernah berani ya, nggak mau melibatkan orang dengan proyek karya gue misalnya gitu ya. Dulunya sampai sekarang bahkan mungkin gue mikirnya takutnya ini nggak menjanjikan gitu. Gue masih gambling aja nyampe sekarang sebenarnya gitu, ngerjain apa-apaan. Kayak bikin brand gambling aja udah jalanin, bikin ini gambling aja udah jalanin. Jadi sebenarnya ada si gak enaknya tadi ya soal kepastian ini belum jelas, terus yaudah yang penting ngalir aja. Tapi brand lo sampai sekarang masih jalan kan? Jalan sih alhamdulillah. Dan akhirnya menghasilkan kan? Muterin dulu aja sih. Muterin dulu. Bisa muterin aja. Berapa orang itu Chan? Tadi awalnya berangkatnya berdua. Terus sempat bikin acara sampai 2 kali gitu-gitu. Apa nama acara? Sebutin dong. Discoblar. Oke. Acaranya di mana? Acaranya yang pertama tuh di Kemang. Terus yang kedua tuh di namanya Discoblar. Namanya Discoblar. Oke. Itu rilis partinya komik gua aja gitu. Gua bikin komik tuh tiap tahun ngeluarin 1 volume. Komiknya gak tebel, cuma emang ngejar partinya aja biar ada alasan party aja. Biar ada acara launchingnya. Iya. Jadi setahun sekali. Cuma tahun ini belum dimulai dari tahun kapan Chan? Dari 2021. 2022 berarti. Setelah pandemi lah pasti. Iya. Oh. Pas pandemi. Jadi, pandemi itu 2021 ya? Iya 2021, 2020, 21 sampai 22 masih. Nah 22 itu tuh posisinya gue lupa tanggalnya lagi. Cuma acaranya tuh hari Minggu kan. Nah Seninnya itu tuh mau ada PSBB gitu. Jadi kayak anjing PSBB lama tuh gue gak denger. Asli jam 10 udah diingetin tuh sama Pol PP, Mas. Jam 10 kelar ya, aman Pak. Itu waktu pertama ya? Iya, yang pertama gitu. So, rame-rame jam 10 kelar. Emang orang, wah udah mulai teratur orang-orang gue liat aman-aman aja gitu. Langsung pulang kelar. Pas yang tahun keduanya kan udah gak ada corona kan. Udah aman. Terus sudah bikin acara rame. Karena ajang silaturahminya sih sebenarnya kalau bikin acara gue seneng gitu. Jadi kumpul-kumpulnya sebenarnya. Dan di situ pun akhirnya lo jadi berkaryanya di lewat si buku itu. Ada medium lain gak selain buku kayak kanvas atau kertas lain yang lebih besar, A0 misalnya gitu? A1. Ada? A1 print. A2 print, sorry A2. Dan dijual juga Chan? Waktu itu sih dijual pas acara sih, nggak tahu sekarang barangnya pada di mana, gue lupa naruhnya lagi. Lumayan tuh. Nah si brand kayak lo bikin clothingan, t-shirt dan lain-lain itu jualnya di mana sih Chan? Gue jual di Instagram. Tidak menaruh di toko offline? Oh toko offline ada di ini Carnivore's Hideout. Dia di belakangnya menara BNI ya, di Ben Hill. Oh lo naruh di sana ada. Di sana. Dan itu satu-satunya atau ada toko lain? Toko di situ cuma dia doang. Dia jual brandnya dia. Itu dia fokus di denim. Terus ya gue yang naruh kaos lah di situ gitu. Sambil kayak kalau ada bikin event-event ngajak bareng juga kadang-kadang. Gitu. Lo sebagai desainernya? Enggak, gue ngedesainan buat si brand gue doang. Kalau toko udah ada sendiri. Di Instagram aktif juga tuh Chan? Enggak terlalu sih, santai aja sih sebenarnya. Santai. Karena dipegang berapa orang doang. Berarti orang nyari beli apa semua bisa di Instagram itu. Iya. Namanya apa Chan? Nama apa? Brand ya? Instagram ya.
WAH susah juga ngejanya. Ya nanti gue tampilin nanti di sini ada. Ya, boleh. Nanti jadi itu lumayan aktif orang bisa order. Bisa. Oh, dan sistemnya bukan PO ya, emang udah bikin. Produknya ada. Cuma maksud gue tuh bisa diorder apa enggak tuh kadang kayak Instagramnya tuh aktifnya kalau set produk keluar gitu. Kita storykan, kita ramaikan gitu. Itu bisa beli. Coba kalau misalnya produknya sepi-sepi terus kita nggak mengabarin apa-apaan, bisa jadi kitanya lagi nggak sempat kayak ngirim apa gitu-gitu karena masih dikerjain sendiri semuanya sama. Dan lo kayak produksian apa nggak ada bantu tim ya? Lo semuanya desainer lo produksi tuh kayak lo ke tukang sablonnya apa tetap lo yang ngurus? Nggak ada timnya ya? Ada kalau misalnya produksi ada timnya. Karena partner gue itu tuh doi punya kayak tempat studio screen print sendiri gitu. Di mana? Di daerah Ciledug sana gitu. Si Astri bukan? Sonoannya lagi. Astri tahu gue. Iya. Itu juga dia ya. Dia bikin belum main ke sana gue. Dia bikin tempat produksi juga. Dan gue mau main ke sana mau melihat karena tidak cuman di t-shirt, dia bisa tote bag dan di kertas. Keren. Makanya gue mau mampir ke sana. Dia udah expand dia, udah tajir dia, udah oke dia, udah sukses dia. Nah, gue mau produksi lebih satu produksi situ tuh Chan. Menarik sih. Menarik. Ya kan, sesama alma mater ya kan. Yoi. Dia satu alma mater loh kan. Satu sekolahan juga sebenarnya sama lakinya kan. Oh, satu SMA. Di Cesar. Iya, satu SMA loh. Dia kakak kelas gue, di atas gue setahun. Oh, 36 itu. Di 32. 32. Oke. Oh gitu. Ya lo berarti ada bisa tuh ya. Kenal kan lo? Nah, masih sedaerah lah. Daerah juga. Iya. Dekat. Oh iya benar dekat. Oke. Lewat petukangan gitu-gitu. Petukangan, area tukang benar. Nah, kita balik ke era ini Chan. Kayak misalnya di kampus sendiri sebenarnya kalau tadi penjelasan lo berarti Godit ini berperan juga ya dalam ngajak lo bisa aktif di berkesenian ya. Bayangin kalau misalnya Godit gak ada berarti lo gak main ke kesenian dong? Mungkin. Iya gitu ya. Tapi sebenarnya sebelum ketemu Godit juga emang pas Jakarta 32 tuh gue sempat ikut gitu. Tapi kan masuk aja tapi tidak eksplor. Malah gue belum kenal Godit pas gue ikut Jakarta 32. Jadi pas 32 belum kenal Godit. Belum kenal Godit. Berarti di era Jakarta 32 itu hanya ikut pameran aja, bikin pameran biasa lo ikut gitu. Tapi tidak bareng sama Agam waktu itu gue. Bareng. Ini nih apply ya ikut gitu gue ikut. Padahal tekniknya Agam gitu. Juga oke kan tuh tekniknya dia. Udah mulai melukis oil. Itu realis kan dia. Dari situ akhirnya lebih dapatnya ketika Godit mengajak lo dan lo makin explore ya. Lebih kayak kenal banyak teman yang lebih baru aja sih sebenarnya. Kalau nggak ada Godit lu nggak kenal tuh memang. Teman-teman dia suka random gitu juga kayak kesini yuk, ayo jalan gitu kesini. Ntar kadang-kadang gue gantian ke bengkel ini yuk, gue gantiannya gitu biasa. Lo punya referensinya lebih banyak bengkel lah. Kagak ada yang urusan sama seni justru. Gitu. Kalau sama Godit lu kemana-mana. Tapi masih ada kayak urusan seninya gitu. Kemana tuh biasanya? Kayak ke kafe temennya yang di mana gitu, terus di situ bisa nge-DJ gitu-gitu. Ya ada tuh ke teman-teman kayak. Terus gitu. Yang lu juga ke Ruru juga, Godit juga bareng sama Godit. Iya. Era-era masih di tempat kan tuh. Iya. Gua rajin ke Rurunya karena emang gua ada di Cut and Rescue itu gitu. Sebelumnya belum pernah. Sebelumnya ya Jakarta 32 itu doang. Tapi gitu. Sama pameran-pameran kalau pembukaan datang gitu doang. Jadi hanya sebatas itu. Jadi nggak nongkrong. Pemirsa. Warga pemirsa. Warga-wargi. Oh gitu. Tapi akhirnya lu merasakan perbedaannya nggak ketika lu kan juga lu anak IKJ tapi lu punya pergaulan yang berbeda, anak-anak motor. Tapi lo juga kayak main di luar. Lu bagaimana ya melihat kayak misalnya kayak gue punya banyak teman juga yang berbeda nih. Jadi ketika lo berkarya bagaimana Chan? Apakah itu jadi efeknya ke karya? Iya ke karya nih. Jadi berarti kan kalau kita perbandingannya ada Nick AJ tapi nggak main. Anak di kampus aja tuh pasti karyanya nanti gimana sama yang anak IKJ main keluar. Nah itu pasti kan berbeda kan. Nah lo sendiri bagaimana? Gue kalau misalnya urusan kayak di IKJ doang atau di apa gitu tuh kagak pernah paham juga sih. Kadang maksud gue kayak gue nongkrong tuh kadang ikut siapa gitu, jalan rame ikut gitu. Akhirnya malah ntar jadi kenal, main kesana kenal, main kesini kenal gitu. Jadi kayak ngalir aja sih Sam sebenarnya. Tapi efeknya ke karya menurut gue tuh lebih kayak gue dapat menceritakan banyak hal gitu misalnya kayak
Gimana sih sudut pandang non anak motor melihat anak motor, sudut pandangnya seberapa kayak gitu-gitu tuh. Coba gue tuangin di cerita-cerita gue di komik itu aja gitu. Cuma buat catatan aja sih kayaknya sih. Cuma gue romantisasi aja gitu. Entah tahunnya dimundurin, detail-detail apanya gitu berubah gitu. Strong inknya berbeda kayak gitu-gitunya doang sih paling. Tapi lo sering bikin kekaryaan lo selain di komik yang di kanvas itu seberapa sering, Chan? Di luar komik? Iya. Maksudnya di luar komik? Iya, entah itu kanvas, di kanvas gitu banyak gak? Oh, enggak, gue udah gak pernah langsung yang kayak aplikatif gitu. Misalnya di atas kertas apa di ini gitu udah gak pernah. Oke. Udah dari 2015an kali ya udah gak pernah. Jadi udah full digital aja gitu. Oke. Karena kebanyakan kebutuhannya kan kayak buat kaos, buat ini. Gue living from commission work gitu, jadi kayak orang udah larisnya di situ ya, jadi kayak udahlah gitu ya. Ya laris alhamdulillah. Gitu ya. Cuma menurut gue kayak ada aja gitu, gue nggak pernah kayak adalah cabut gitu, nggak ada, biasa aja udah, nggak ada diam, ada jalankan gitu aja udah. Dan lo memang tipikal yang memfokuskan diri lo di freelance ini. Lo ada kantor gak sih tiap hari atau lebih fokus ngerjain di rumah aja? Dikerja di rumah dan remote lah ya? Remote. Sampai sekarang banyak Chan? Masih? Cukup. Oke. Jadi orang order ke lo itu biasanya anak-anak apa Chan? Bengkel kah atau anak clothingan atau apa? Macem-macem. Contohnya jelasin dong ke klien-klien lo lah istilahnya. Paling banyak tuh yang umum sebenarnya commission work buat inian brand. Mereka biasanya buat bikin kaos atau buat bikin apa, itu paling umum, atau ke komunitas misalnya gitu. Karena di otomotif sendiri kan komunitasnya macam-macam tuh, ada yang suka mobil, Vespa, chopper apa gitu, dan itu semuanya tuh kayak ada aja gue yang kenal gitu, jadi kayak kita nongkrong aja gitu. Terus bisa jadi obrolan selanjutnya gitu kayak gambarin nih apa gitu kayak. Ya intinya sebenarnya kalau dari cerita lo dari basic nongkrong dulu ya. Nongkrong, kenal, terus dia tahu lo bisa gambar, gambarin acara gue dong besok nih gini-gini flyernya gitu ya. Ya, dulu sering terjadi itu. Sering terjadi. Bahkan kalau misalnya kayak gitu-gitu seringnya terjadi di luar kebudayaan yang gue ramein ini, misalnya kayak gue seringnya di motor mulu gitu kan. Terus tiba-tiba teman-teman dari Rockabilly besok ada event ini bantu ini, oke siap gitu kan. Kayak ya udah teman-teman aja gitu mikirnya gue. Lo sebagai ilustrasinya lo banget ya yang megang ya. Karena gue lumayan menikmati kalau gue lagi gambar gitu ya, walaupun itu kerjaan gitu. Sampai sekarang kagak pernah ada kayak briefnya begini-gini, nggak ada, dilepas aja terserah gue mau gambar apa. Oke. Gitu jadi kayak enak juga nih kerjaan, gue bilang gitu doang. Jadi sebenarnya ketika teman-teman tadi yang order ke lo, dia tidak ngasih brief kayak udahlah Chan, gue percaya sama lo gitu. Ya, apapun gambarnya, gue yakin lo bagus gitu ya. Malah gue yang nanya biasanya. Harus ada apa nih gitu? Ada. Paling nanyanya kayak gimana? Kalau misalnya lu kan ada gambar daunnya, kalau nggak salah itu daun kelapa apa pohon palem kayak gitu-gitu kan. Kadang logo-logonya dia gitu mau ku angkat secara image gitu. Itu kayak gitu-gitu aja sih, biar kayak tetap ada cirinya dia gitu. Misalnya bengkelnya dia sukanya pakai velg ukuran berapa apa gitu-gitunya tuh, atau maskot mobilnya ada nggak angle ini gitu-gitu. Teknis banget sih sebenarnya kerjaan gue, bukan yang art banget mikir wah ini harus gini. Nggak nyampe segitu, biasa aja. Cuma kayak apa ya, kayak ada bergerak terus aja gitu. Mungkin karena udah jadi bagian dari masyarakat gitu kali ya, orang anak motor, anak mobil, anak custom, anak chopper, anak apa gitu kan udah mulai ada di masyarakat kan sekarang sebagai kayak identitas orang-orang gitu. Dan ya gue kenal dari teman-teman banyak juga yang macam-macamnya gitu, yang anak Vespa apa gitu, terus jadi kayak tetap hidup aja gitu. Lebih apa ya, udah nggak ada batasan kayak anak Vespa nongkrong sama anak Vespa doang. Udah membaur ya. Iya udah dari berapa belas tahun lalu udah kagak ada gitu. Udah bener-bener emang kenal ini mau main apa terserah dia gitu. Jadi udah sering lintas tongkrongan lah gitu. Nah dari situ makanya juga lo punya banyak kenalan banyak ya. Jadi kadang ada bener tuh Chan, yang banyak teman banyak rezeki, bener tuh ya. Iya itu yakin banget gue. Bener ya. Banget, iya. Karena selama ini kita lihat kadang emang rezeki dari orang-orang itu dan teman-teman juga gitu ya. Kalau kata foto-foto orang Betawi itu kan kayak lu di rumah mulu rezeki lu dipatok ayam misalnya. Iya gitu itu bener kan, lagi. Bener kita nggak keluar soalnya gitu, di rumah mulu ngendon gitu kan. Ya kagak ada usaha jatuhnya. Kalau kita ngelangkah keluar itu selangkah ya dah.
ada yang negor kerjaan atau apa gitu pasti ada aja sih. Yakin aja sih sebenarnya intinya. Ya gue yakin itu, gue yakin. Karena emang ketika ada pertemuan pasti ada obrolan-obrolan yang kita nggak tahu ke depannya gimana gitu. Minimal link lah. Ya. Iya kan? Ya. Ngebuka pikiran lah kalau mikirnya gitu ya. Sharing kan itu juga bagian dari mencari ide apa semua banget. Kan? Iya, rezeki bentuknya nggak mesti uang. Iya gitu. Betul. Kita pulang setelah nongkrong itu senang, punya wawasan baru, menurut gue kayak bener. Wah itu rezeki sih, ada susah. Kayak insight baru tuh menarik. Iya. Pandangan-pandangan baru gitu tuh. Apalagi ada namanya gambaran-gambaran kayak wah ini boleh juga nih cewek ini siapa nih gitu ya. Iya. Oh gitu. Ya kita nggak tahu jodoh bisa jadi teman juga Chan. Jadi ini temennya ini ternyata jodoh dari teman juga bisa. Jodoh bisa jadi teman gimana? Siapa tahu jodoh. Teman bisa jadi jodoh. Iya gitu. Maksudnya. Bisa. Iya. Terus mungkin. Jodoh aman tapi Chan. Aman. Oke. Chan berarti lo meyakini bahwa apa yang sekarang lo lakukan ini benar-benar kayak emang udah gue fokus di sini kayak freelance lo ini. Lo tidak mau mencoba kerjaan lain atau project-project lain gitu kayak fokus berkesenian misalnya gitu nggak? Nggak ada sih. Karena selama ini kan kalau tadi jadi cerita lo atau gue lihat dari Instagram lo sebenarnya ini kan commission ya. Apa yang orang order lo baru bikin. Pernah nggak lo kepikiran kayak gue coba mau berpameran siapa tahu karya gue laku, ada nggak? Proyeksi komik dan kayak brand menurut gue itu tuh udah cara gue itu style lo ya. Meskipun kan gitu. Biasanya kalau orang bikin di kanvas ikut pameran di grup show atau solo, lo belum gak ada pikiran gitu ya? Nah itu tuh berpengaruhnya ini sih Sam. Sebenarnya maksud gue kayak gue tuh udah mulai dari 2015 sampai sekarang udah gak pernah megang kanvas. Bahkan ada kebiasaan tertentu yang emang kayak di custom culture tuh bisa pinstripe gitu pakai kuas, narik garis di tanki gitu. Gue nggak bisa gitu. Karena kayak mungkin gak dibiasain sih sebenarnya. Cuma menurut gue mau memaksimalkan kapasitas gue di sini gitu. Itu emang udah gue kayak udahlah gue di sini nih ngerjain gambar yang emang misalnya digital gitu ya. Cuma gue dulu cuma mikir kayak ini adalah future art gitu. Lo mikir gitu ya? Iya, sesederhana gue mikirnya gitu aja kayak ini future art gitu, ini digital gitu. Ntar kayak gue kelar gambar, gue mau cetak DTF, mau cetak vinyl apa gitu, tinggal cetak semuanya bisa gitu. Gambarnya ya master digital gitu dan ya udah gue segitu udah cukup puas sih maksud gue karena kan perkembangan media-medianya yang secara industri gitu ya. Udah macam-macam sekarang bisa ke MOOC, bisa ke apa, ke helm gitu-gitu udah bisa diproduksi gitu. Itu makanya gue bikin Wahyudi Motor aja itu juga kayak ladangnya gue bereksplorasi lah. Wahyudi gitu. Motor tuh apa Chan? Coba ceritain. Ya brandnya itu brandnya. Nama brandnya Wahyudi Motor. Wahyudi Motor. Kenapa lo kasih nama Wahyudi Motor? Ya dulu kayak bercandaan zaman dulu. Wahyudi kan nama orang ya? Kebanyakan ya? Enggak dulu bercanda gini Sam. Gimana? Kalau misalnya zaman gue sekolah tuh kayak wah ini adalah konspirasi Wahyudi gitu. Iya paham gue. Terus gue kayak yang apa ya yang superior tapi santai gitu. Gue lagi bikin cerita dalam komik gitu, bikin showroom, nama showroomnya apa ya biar yang sebenarnya kuat banget tapi dia santai gitu. Wahyudi Motors gitu. Juga nih gitu. Kayak biasa aja Wahyudi gitu. Cuma ternyata gitu. Kena banget. Kalau di gue gitu gue punya kayak Wahyudi gitu. Bukan dalam maksud untuk apa-apa sih sebenarnya. Gue cuma kayak memorable aja gitu, nggak lebih dari itu, nggak ada. Niatnya ini idealisnya buat gini kagak ada. Nggak ada tuh sebenarnya ya. Aja nggak ada iya. Coba belakangan tuh kayak ngobrol sama teman-teman dia bilang Wahyudi Motors tuh apaan sih ya? Wahyu di motor gitu. Gue dapet ide-ide gambar apa di motor ya. Ini di brand Wahyu di motor gitu. Ada angin lah jadi produk gitu. Jadi banyak orang punya asumsi-asumsi sendiri. Multi tafsir gitu lah ya. Gak apa-apa sih gue senang-senang aja. Oke. Gue lebih senang apanya ya membebaskan orang untuk dia mau mikirin itu apa terserah dia aja. Mau menilai gitu. Terserah mereka. Haknya mereka juga gitu. Iya. Oh gitu. Wahyudi Motor tuh ada Instagram ya? Ada. Wahyudi Motor ya? Iya. Itu ejaannya cuma kayak ejaan kuno gitu. Katro pokoknya. Cuma menurut gue enggak katro tapi bisa jadi itu menarik juga Chan. Kayak orang seru nih gitu. Iya karena
Biar kelihatan di Instagramnya dari tahun berapa gitu. Ya cuma spontan-spontan gitu aja, iya biar old school aja. Karena emang cerita di komiknya juga di tahun-tahun segitu gitu. Jadi kayak biar apa ya bahasanya, period correct gitu. Yeah. Ada. Iya. Oke. Oh gitu. Nah kalau gue ngeliatnya juga sebenarnya berpotensi ya, kayak misalnya kan kayak teman-teman gue di Jogja juga ada beberapa acara-acara custom fest apa, dia bikinin flyernya, merchandise itu sama kayak halnya lo ya. Tapi dia di sisi lain juga bikin karya juga Chan. Jadi kayak dia sebagai ilustrasinya dia bikin, dia juga bikin kekaryaannya gitu dalam bentuk di kanvas. Nah lu tidak ke arah sana ya? Tidak mau mencoba explore itu karena dari tadi lo kayaknya gue menjelaskannya komik, terus juga cuman project-project merchandise gitu ya. Emang enggak kecoba untuk nih kanvas karya gitu. Siapa tahu kalau ada Gorta pameran kan lo ikutan juga. Gak tau, mungkin gue kalau ngerjain gituan gue mikir kayak melukis. Nantilah pas pensiun mungkin di desa gitu, pemandangannya sawah gitu. Ya mungkin kali gue mikir gitu sih. Iya perspektif lo gitu ya. Gue begitu soalnya. Oh, lo masih bawa kuat di digital ini ya? Karena apa ya? Gue malas ribet sih sebenarnya sama orangnya gitu. Karena menurut gue kekaryaan itu tuh hal yang tidak semua orang bisa jalani maksimal kalau dia nggak ada niat di situ juga gitu. Sebenarnya gitu ya? Iya menurut gue gitu. Nah gue tuh emang dari dulu kagak ada kayak minat ngelukis, belajar kuas gitu. Gue dulu ikut mural gitu. Terus cuma kayak ya cuma bagian ngeblok-ngebloknya doang. Bukan yang ngonsepin desain atau gitu. Enggak pernah. Oh, karena emang pertama sih sebenarnya awalnya gue punya keterbatasan kuas itu tuh dulu inian sebenarnya produksinya kan atau gue harus ngerjain sesuatu pakai kuas itu kan harus ada ruangan tersendiri. Oh, gitu. Jadi kayak studionya? Ya ada studionya. Terus gue belum bisa afford itu, kayaknya gue bisa ngerjain yang lain gitu. Oh, karena kalau digital kan tinggal meja aja sama kursi udah gitu kan? Gue bisa kerjakan di mana juga bisa gitu kan. Oh, jadi ada dasar itu sebenarnya ya? Praktis aja kalau gue lebih mikir ke praktis. Lebih ke satset juga ya? Praktikal aja gitu set ini. Ya. Kalau secara periode sekarang gitu. Oh gitu. Itu aja sih. Iya. Kayak dulu sketchbook baru pertama kali ketemuin gitu kan. Lo pakai apa tuh Chat tools lo berarti? iPad baru 2-3 tahun terakhir lah pakai iPad. iPad Pro. iPad Pro. Jadi bener-bener yang emang teknologi banget lo ya. Update gitu. Enggak sih, enggak terlalu lo NFT main gak sih? Kemarin-kemarin yang era-era di NFT lo gitu. Sempat karya lo di arah NFT gak? Enggak, gue ngeliatnya kayak wah ini mah kayak fenomena Gojek paling. Oh gajinya gede di 2 tahun pertama, ntar juga biasa lagi lah, udah gak usah lah. Oh, lo menganggapnya begitu ya? Iya. Oh menilai lo begitu. Gue kalau sesuatu yang viral suka yang gak percaya gitu sama viral. Ya emang iya gitu. Oh ada gitu-gitunya ya? Ada gue. Suka bukan sinis ya apa ya bahasa kayak gak mau buru-buru percaya atau apa gitu aja sih kayak. Emang iya gitu. Kayak waktu itu Gojek sempat gempar kan? Awal-awal ada Gojek pas corona juga gitu-gitu. Jadi kan kayak aduh tuh tongkrongan gue emang setongkrongan emang pada ikut Gojek duitnya banyak sama memang. Beneran? Iya. Jadi mereka anak-anak motor lo ini Gojek? Oh enggak anak-anak tongkrongan yang lain. Anak motor juga, cuma motornya lebih ke ereking gitu ya, teman-teman rumah lah. Teman-teman rumah terus wah Gojek narik gitu kan ya. Terus emang iya ya. Ya udah gue lihat aja dulu. Sebulan 2 bulan masih tuh jajanin nongkrong. Emang bener tapi lo real ya di depan mata lo. Ditraktir, dibeliin rokok, bilang wih keren juga nih set. Gue ikutin dulu tapi 5 bulan udah mulai gak nongkrong. 6 bulan nongkrong udah gak pakai jaket. Kenapa boy? Apek boy kan. 6 bulan doang. Gue masih ada kerjaan yang lain juga. Gue mikirnya kayak ngapain gue ngerjain yang lain kalau yang ini ada urusannya sama orang, tanggung jawab atau apa gitu gak gue terusin gitu aja sih sebenarnya. Meskipun waktu itu pun lo sebenarnya sempat tergiur nih Gojek ini. Enggak juga. Gue kalau di sekitar gue udah banyak yang ngelakuin, gue mau lihat dulu, coba lihat gimana. Oh gitu, ya gitu. Kalau walaupun ternyata hasilnya menggiurkan pun gitu, belum tentu tertarik juga gue. Lo memang nggak gampang kayak pindah lah kayak, oh ini boleh nih langsung digas gitu nggak? Lo mantau dulu, lihat dulu. Mantau-mantaunya masih ada. Oke. Agak teliti lah ya. Lumayan. Lu dari era lu kuliah berarti kan tadi total 5 tahun selesai ya?
Setelah itu kerja ada kayak di agensi atau kerja-kerja kayak digital gitu ada nggak lo? Nggak. Jadi benar-benar lulus dari IKJ itu langsung freelance aja? Sampai sekarang ini? Sampai sekarang. Dan lo yakin ya? Yakin aja. Selalu ada terus dia? Iya. Karena kalau gue ngeliat teman-teman gue yang lain walaupun bidangnya beda ya, gue ngeliatnya juga freelance juga gitu. Kayak taruhlah bengkel custom misalnya gitu ya. Dia kan juga tidak dapat memastikan bakal ada orang bangun motor di bengkelnya dia juga gitu. Belum tentu ada tiap bulan. Emang hidupnya gambling aja, kayak hidupnya santai gitu. Cuma penuh tantangan gitu, kayak wah anjing kagak ada duit di tanggal segini, muter otak apa gitu ya. Dijaga baik-baiknya paling kagak ke arah yang kriminal aja gitu sih sebenarnya. Tapi lu sempat berpikir kayak kayaknya gue harus mencoba untuk yang pasti, dalam arti kayak tiap bulan harus ada gaji apa gitu, ada kepikiran gak? Enggak. Memang lu gak ada kepikiran? Enggak ada. Kenapa lu tidak berpikir gitu Chan? Maksudnya kan takutnya bisa jadi orang tua khususnya ya. Kamu udah lulus kuliah nih harusnya kerja lah. Karena orang tua kan biasa basic ya kayak taunya orang kerja bulanan dapat duit gitu. Dia tidak berpikir mengarahkan anaknya ke seniman kan gitu biasanya. Tuh gimana menghadapi orang kayak gitu Chan? Nyantai aja. Bokap nyokap juga emang udah nyantai aja, udah terserah gue mau ngapain terserah ya udah gitu. Maksudnya tuh bukan terserah dalam artian dilepas terus gue jadi liar apa gimana. Justru kalau gue pikir kalau gue dikasih kebebasan berarti gue dikasih kepercayaan gitu. Gue tinggal jaga kepercayaannya aja udah gitu. Dan kayak urusan gue masuk ke kesenian gitu kagak ada yang larang sama sekali, malah didukung. Oh ya udah bagus gitu. Kamu ngambil apa? Ngambil ini. Terus gue lu ceritain gue ngambil DKV nanti bisa nih ngantor terus bagus nih progresnya buat masa depan. Lo jelasin gitu? Gue jelasin agak-agak hiperbola. Gitu. Cuma, biar boleh soalnya. Bukan biar boleh tapi sih, biar lebih ngejelasinnya tuh ini hal yang bagus aja gitu. Okay. Tapi gue nggak pernah tahu apa gue nanti bakal ngantor atau apa, gue nggak pernah tahu sama. Cuma pas gue jalanin ternyata nggak ngantor. Keasikan main juga, nongkrong sono nongkrong sini. Mungkin karena gue di pas kuliah nggak terlalu aktif nongkrong sana sini gitu ya. Justru pas udah lulus gue malah jadi nongkrong mulu gitu. Oh jadi emang berbeda ya ketika lo kuliah justru nggak banyak nongkrong? Enggak, gue lumayan ada fokusnya untuk selesaiin sekolahnya gitu. Kuliah pulang. Iya. Ketika cuman kenal godit baru nakal tuh ya. Tadi karena gue kan nggak bayar kuliah sendiri, enggak, di zaman gue udah lumayan mahal Sam kalau gue bayar sendiri. Gitu. Makanya tadi lu tanya, wah lu udah mulai kerja berpenghasilan ya buat jajan gitu, beneran buat jajan. Emang berapa Chan? Tugas kuliah gitu. Era-era kuliah di KJ itu berapa sih zaman lo? Kalau lo ingat SPP-nya deh. SPP masih ada kan ya? Apa ya bahasa Kalau kan ada SKS itu kan per yang per 6 bulan itu ada bayar kan? Iya per semester. Semesteran ya, semesteran itu tuh 3 juta terus SKS-nya berapa gitu. Pokoknya paling mahal itu 6 juta sampai paling terakhir gue tuh cuma tinggal bayar 4,5 juta kalau nggak salah segitulah. Jadi lumayan sih segitu. Ya buat di era-era lo masih umur gitu mungkin masih lumayan ya. Iya. Ya gue nggak backupnya buat tugas-tugas kuliahnya aja Sam, lumayan kan ngeprint lifestyle gitu kan. Ya lifestyle kagak aneh-aneh banget, cuma maksud gue kan kayak merokok, maksud gue termasuk lifestyle gitu ya. Lu seharian nongkrong sama anak, gila lu beli sebungkus. Ya itu gue mesti tanggung karena gue yang memilih untuk merokok gitu. Gitu aja sih paling. Jadi lo pernah ya waktu itu kuliah ya udah gue fokus dulu karena ini bagian dari tanggung jawab orang tua. Makanya mengurangi nongkrong. Bukan mengurangin sih. Lebih kayak nongkrongnya disambi sama ngerjain tugas gitu. Nah, setelah lulus lu lebih enak punya banyak waktu akhirnya nongkrong deh nih sekarang nih lo ya. Sampai sekarang ini lo ya. Tapi kan balik lagi tadi bahwa ketika nongkrong itu pun berbagi apa istilahnya kayak kita mencari link. Kita kadang nongkrong itu akhirnya berbuah kayak sesuatu project kan. Jadi sebenarnya konteks nongkrong belum tentu negatif kan ya. Iya sih, gue lebih kayak ngebiasain kalau nongkrong ngikutin juga gitu, kayak wah ini enak nih nongkrong di sini, nggak banyak kericuhan sesuatu atau apa gitu, atau cerita tentang hal-hal yang harusnya gue nggak ketahui gitu, atau they force me to hate people gitu kayak. Ada tuh pasti ngerasain aja gitu kalau menurut gue kayak oh ini di sini agak force me to hate gitu ya. Ya udah. Ada tuh ya. Gitu. Ada. Sering bukan sering ya. Ada lah di beberapa tempat. Atau mungkin tongkrongan tertentu ditantangin siapa jadinya begitu gitu. Ada aja pasti gitu. Cuma gue nggak pernah kayak gue nggak nongkrong sama dia gitu, enggak. Gue kadang kalau nongkrong juga sesempatnya gue juga Sam kalau sekarang gitu kan kayak macet gitu anjing, males gitu naik motor gitu. Kalau dulu kayak liaran aja gitu. Iya.
Dulu liaran sering, maksud gue kayak gue sering kayak nginep di rumah Godit gitu sampai 2 hari 3 hari gitu tuh masih bisa gue lakuin. Cuma kalau sekarang kan kayak sayang waktunya buat ngerjain project yang lain gitu. Menurut gue ngerjain advokat yang gue cicil entah nanti bisa dirilis di Wahyudi Motor gitu. Ya itu udah bagian dari terapi gue juga aja gitu, set gambar tanpa ada yang nyuruh gitu. Walaupun commission work gue juga gak pernah disuruh ngapa-ngapain, bebas gitu. Relax aja emang, jadi gue ngerjain apa-apaan. Jadi nggak mau nyari apa-apaan lagi, biasa aja udah. Jadi lebih kayak udah santai, kayak gimana. Oke. Jadi makanya lu kayak soal percintaan bagaimana? Aman ya. Aman. Udah tadi gue pancing lu nggak mau jawab, aman aja ya. Aman aja, aman surat pokoknya. Karena bisa jadi tuh referensi lo buat kayak bikin berkarya tuh, bikin ide gambar, nggak ada ya? Pasti kalau itu, iya. Mempengaruhi banget pasti kalau itu. Mempengaruhi banget ya. Lo ada nggak selama waktu lo di era bareng sama Katran SQ dan Godit ini akhirnya sempat berpikir bahwa gue kayaknya mau coba lebih explore lagi ke nakalan gue versi kekaryaan gitu. Jadi ide-ide liar lo tuangin di karya itu apa? Yang lo pernah bikin karya yang gimana gitu nggak apa? Nggak ada sih Sam. Gue cuma ngikutin cara instalasi lo pernah bikin tapi? Instalasi waktu itu komik paling ya, yang hanya di selalu komik ya? Nggak tahu sih, gue juga nggak memilih untuk bikin komik gitu. Cuma gue kadang ngelihat ruang kosong kayak kok nggak ada yang bikin komik, bikin lah. Cuma selalu memang senangnya di wilayah komik ya. Instalasi yang kayak bener-bener dari misalnya kan motor-motor ini kan bisa direspon Chan. Bisa jadi kayak kekaryaan yang menarik tuh. Dari knalpot apa jadi apa, tanki apa gitu, lo gak kepikiran? Justru metodenya beda lagi Sam kalau di budaya yang gue jalanin gitu ya. Misalnya gimana? Kayak misalnya gue tuh sekarang ada commission work tuh udah misalnya orang mau bangun motor gitu ya. Set. Mesti ada blueprintnya, desainnya kayak gimana, tampak side A, side B, terus depan belakang gitu ya. Atau 3D-nya gitu. Itu udah jadi kerjaan gue akhirnya gitu. Dan lo bisa juga? Gue akhirnya belajar tentang hal itu gitu. 3D juga deh sekarang ya? Belum 3D. Belum. Tapi masih lebih ke kayak gambar teknik tapi yang maksimal, ukurannya pas gitu-gitunya. Baru sampai situ. Nah kan dari situ desainnya gue obrolin ke bengkel gitu kan, udah bengkel ngerjain motornya, bengkel jadi motor gitu. Dan menurut gue tuh kayak kolaborasi juga gitu kan. Dan di situ juga kayak berarti walaupun yang ngerjain bengkel gitu, bengkel teman gue gitu, dan gue ya desainnya gitu kan, pasti kan ada obrolannya apa. Gue menikmati hal itunya sih sebenarnya. Jadi kayak karyanya tuh ada dalam bentuk instalasi, misalnya lu tanya instalasi jadi motor, ada jadi motor. Walaupun bukan gue yang ngerjain, tapi gue nggak pernah menyematkan kayak urusan artisan gitu tuh, gue nggak enak juga, takutnya emang dia kan juga figur juga gitu ya, maksudnya emang dia juga seniman jatuhnya gitu, udah bukan artisan doang gitu. Dia bisa ngerjain hal itu dengan teknik-tekniknya dia, pengetahuannya dia gitu. Gue respect banget sama hal-hal kayak gitu. Iya. Kayak siapa tuh kalau di anak mobil yang kemarin orang Jepang tuh siapa? RWB siapa? Nakaisan. Nah itu kan kemana-mana dia jadi doi, karakternya dia banget ya, mobil-mobil itu Porsche itu kan. Jadi lo kayak gitu di motor ya? Gak sampai segitunya. Kalau dia kan masih ngerjain langsung gitu. Doi ngerjain langsung tuh. Jadi doi itu kayak menemukan formula baru desain dalam sebuah brand mobil gitu. Yes. Jadi dia punya pattern, akhirnya punya sistem sendiri. Bener. Gitu. Oh catnya warna ini dikirim dulu, ntar dia tinggal datang masang gitu-gitu. Iya. Keren. Dan itu tuh udah kayak top entertainment menurut gue kalau di otomotif. Nah itu kan bisa jadi apa yang si Nakase itu siapa? Nakaisan. Nakaisan itu bisa jadi referensi lo sebenarnya kan? Dia referensi pasti gitu. Iya referensi kan? Itu pasti Sam. Cuma ada hal-hal yang lain sebenarnya bisa gue lakuin. Mungkin mirip kayak tadi lu ngomongin, oh berarti gue di Dr. Dre-nya ya gitu. Gue justru lagi lebih senang di situnya tuh. Karena gitu-gitunya. Di teman-teman di Indonesia juga banyak bisa melakukan hal itu gitu. Cuma kan yang nggak bisa gue pastiin adalah teman-teman nih bakal continuity nggak ke depan gitu. Iya. Nah gue di situ tuh mikirnya kayak gue harus deketin dulu, lihat dulu kemampuannya sampai mana. Akhirnya sebelum sampai gue nyari talent kayak gitu atau gue ngelakuin hal itu, mendingan gue kerjain apa yang gue bisa dulu aja gitu. Kayak termasuk bikin komik, bikin event, terus ngejalanin brand gitu. Karena brandnya tuh buat self funding si eventnya sendiri gitu. Gue jadi lebih belajar ke sistemnya dulu malah sekarang, ketimbang gue harus jadi seniman apa gitu. Nggak paham juga, gue nggak kesana arahnya gitu. Iya.
Iya. Jadi karya gue pakai buat alasan untuk mengadakan partinya ini gitu. Biar teman-teman nongkrong bareng, majang motornya, majang mobilnya. Artwork semua kan tuh gitu. Cuma emang lingkungannya di situ gitu. Iya. Keren aja menurut gue gitu. Paham. Kalau dari acara yang lo bikin, lo inisiasi, ada acara apa aja Chan? Baru satu itu doang sih. Apa namanya? Indonesia, Discoblar. Itu aja. Discoblar. Itu yang lumayan pecah juga ya? Lumayan seru sih kalau gue bilang. Udah kedua kali nih? Udah kedua kali. Dan bakal jadi acara reguler per tahunnya? Niatnya, tapi ujung-ujungnya kayak tahun ini gue gak bikin juga gitu. Kenapa? Kondisional. Kata kunci gue tuh, kata kunci gue juga kayak kondisional aja lah. Jadi partner gue kayak lagi repot gitu kan, anaknya masih kecil lagi lucu-lucunya gitu, gue gak mau. Sama siapa Chan partner lo kalau boleh tahu namanya? Ada namanya Kubil gitu. Oke. Jadi doi lagi happy dengan family ini. Yeah. Jadi lo kadang juga gak bisa nge-push lah ya. Gue gak mau nge-push gitu, gue kondisional aja. Jadi ini berdua Chan? Halo? Berdua. Oh, ini kayak hasil dari dua ide tadi lo dengan Kubil jadilah acara ini. Jadi kalau misalnya si Kubil gak mau, lo gak mungkin melanjutkan sendiri gitu. Kan ada orang yang tetap aja tuh karena udah merasa nih annual harus ada gitu. Jadi gak mau, harus ada nunggu Kubil itu ya. Iya sih, gue nyantai aja gitu. Gue juga malah kayak hari ini gak bikin event, ya udah malah nyantai gue, berarti bisa kerja yang lain gitu. Gue lebih banyak mempertimbangkan hal lain aja lah daripada gue ribet gitu. Iya. Kalau orang menilai lo itu banyaknya mengenal sebagai King Acan sebagai apa Chan biasanya? Panggilan maksudnya panggilan. Maksudnya gini, enggak dia tahu lo, apakah kayak banyaknya tahu lo sebagai ilustrator kah atau anak motor atau apa nih biasanya kebanyakan? Lo terkenal sebagai apa nih? Ilustrasi motor gitu. Lo paling ini ya, paling kena banget ya? Ya bukan paling kena sih, mungkin kayak gue udah ngejalaninnya dari agak lama gitu ya, terus gue kayak tetap melakukannya sampai sekarang gitu, udah gitu doang aja sih. Ilustrasi jadi motor. Sepanjang jalan temannya kenal baru lebih muda gitu. Oke. Yang mana nongkrong aja gue sama teman-teman yang lebih muda jauh gitu, seumuran ponakan ya udah nongkrong. Ada aja, tuh ya. Ada aja. Dan biasanya karena kenalnya karena anak-anak motor. Sama-sama senang main motor aja, menurut gue kayak miracle juga aja gitu. Yeah. Kita nggak punya keterbatasan bahwa umur kita seberapa atau apa gitu tuh, ya udah as long kita suka sama hal yang sama gitu aja udah. Oh gitu. Jadi kalau yang kita ngomongin soal di arah-arah kayak pertongkrongan ya, kayak ilustrasi motor, banyak juga kan anak-anak yang fokus di situ. Oh banyak. Siapa aja yang lumayan jadi happening lah? Kalau yang happening 2 tahun terakhir itu ada namanya The Bakars. The Bakars tuh siapa Chan? Ada dia tuh. Berapa orang? Sendiri. Nama dia nama ilustrator motor juga lumayan happening karena untuk di tahun-tahun sekarang nih namanya melambungnya di luar negeri terus gitu. Karena di order banyak dari luar. Iya, teman-temannya banyak dari luar dan lumayan seleb-seleb, bukan seleb sih apa ya bahasanya. Takut salah. Iya, maksudnya dia orang-orang kesohor lah gitu di kulturnya gitu di Amerika tapi. Contohnya si The Bakar ini terakhir di order sama siapa? Ya. Yang bikin dia happening. Oh, yang bikin dia happening itu tuh kemarin dia pameran di Jepang gitu. Tiba-tiba pameran di Jepang sama anak chopper Jepang gitu. Jadi dia bikin chopper, bikin artwork karya, gitu. Terus dibawa ke festival yang di Jepang. Iya. Oke. Ini orang mana? Bikin pameran sendiri dia di Jepang jadi after party. Cuma nongkrong doang. Cuma menurut gue pergerakannya bawah tanahnya didokumentasiin gitu, suka gue kayak the origin aja gitu. Iya. Gue menikmati hal-hal itu sampai sekarang akhirnya. Lu bisa melihatnya sebagai referensi lah. Iya, bisa menjadikan itu sebagai referensi, bisa motivasi juga, memorable juga gitu. Kadang kayak iya dulu pernah ngelakuin juga, tapi menurut gue dia melakukan ini keren gitu. Keren dan emang gue suka gitu. Yoi, gak ada paksaan. Gak ada. Iya itu yang gue suka sih. Kayak ikhlas aja udah ngerjain. Iya. Selain The Bakar ada siapa Chan? Gambar ya. Si Rizky itu ya siapa? Ricky Prayudi. Ricky Prayudi ada sama Ricky, gue lupa namanya yang bikin Bozokunya Mukla itu siapa? Oh, Lembing itu bagus ya. Rizky Lembing keren. Iya kan, dia banyak loh itu, gue lihat juga di order ke dia tuh. Gue suka aja kalau Lembing tuh kalau bikin artwork, bikin motor gitu. Iya. Motor.
Bikin motor tuh beneran didesain dari awal. Bener, itu gitu. kayak lo juga kan sebenarnya kan? Dia lebih dari gua gitu. Oh, lebih karena detail dia bisa ngelas, bisa gerinda. Tangan gua nggak megang alat-alat gituan Sam. Oke. Kayak alat praktikal gitu gua pakai karena kebutuhan gua aja. Nah, gitu, si lebih ini bisa ya? Karya. Sampai ke tahap ngelas ya? Dia sampai bikin karya sampai jadi motor gitu. Oh, gue nextnya boleh tuh mau ngobrol keren, tuh. Iya. Ntar gue share nomornya. Iya, gue ada nomornya karena gue pernah mau jual Mazda Bongo ke dia. Oh iya. Lo ketemunya era ini. Onyx, iya benar. Masih di Onyx ya? Masih di Onyx dia? Di bengkel Thrive sekarang. Oh, Soka, oke. Yang buat Vespa itu. Iya. Oh. Desainer di sana dia. Tadi kalau Ricky Prayudi ilustrator Jogja. Oh, oke. Jogja ya gue kenal, gue tahu. Oke. Ilustrator Jogja. Kalau Jakarta siapa yang lumayan 2 tahun ini best selain tadi The Bakar tadi tuh? Gue lupa lagi namanya, ada sih. Cuma gue nggak inget-inget gitu Sam, banyak banget tapi yang kena banget lah. Oke gitu, yang gue kena banget. Ya kayak ini oke banget nih emang nih gitu. Ini kan dunia lo nih. Instagramnya Mix tuh atau siapa gitu. Pokoknya ada nama Instagramnya gitu. Dia tuh pernah gambarin buat bengkel teman gue gitu. Jadi gue ngeliat, gambarnya keren juga nih. Warnanya apanya gitunya pilihannya bagus gitu. Kalau di temen gue Jogja ada di Kileos, tau gak lo? Tahu dong. Nah itu the best juga tuh. Yeah. Dia selalu jadi ilustrasi bikinin yang acara Custom Fest. Jadi doi ilustratornya tuh yang dari si t-shirt sampai baliho semuanya deh. Key visualnya kali ya sebutannya ya. Itu doi gitu. Nah lo juga mencoba untuk kayak bikin acara dengan desain-desain lo juga gitu ya? Malah gue pengennya kayak tahun berapa gitu yang desain siapa gitu, bukan gue gitu malah kalau gue. Lo pengennya lo jadi gantian regenerasi ya? Bukan regenerasi sih, biar gak bosan aja gitu gambar gue mulu gitu. Atau mungkin mengurangi job desk gue juga gitu. Karena mungkin gue mesti lebih ngejar komik atau ketemu orang buat majang motor, majang mobilnya gitu-gitunya kan. Takes time juga Sam kadang-kadang. Wah kalau misalnya ada yang ngerjain posternya oke juga nih. Gue sih sebenarnya kalau melihat lo kayak gini Chan ya, gue tuh pengen bertanya karena selalu ada bagian yang lo memilih kayak jadi freelance itu memang kategorinya untuk lo bisa bagi waktu dan itu lebih enak ya, dan itu kayak tabungan aman ya Chan ya. Gambling aja sih. Tapi lo bilang aman mah. Tapi ya udah aman-aman aja, gitu. Karena kalau kita bikin t-shirt, bikin merchandise atau apapun itu, kadang kan kita belum tentu tahu bahwa itu selalu laris atau enggak Chan. Ya kan tuh nyiasatinnya gimana? Survive lo gimana? Gue sebenarnya mau poin ke survive-nya, survival kit lo gitu. Apa sih sebenarnya kayak ramuannya gitu untuk bisa bertahan di Jakarta ini masalah Chan. Ini penting juga soalnya. Available. Kalau menurut gue ya, kalau misalnya gue ngejalanin di budaya gua aja deh gitu ya. Iya. Tahu, gitu. Kita konteksnya konteks lo nih. Iya, kalau lu nggak nongol ya no respect gitu sebenarnya. Ada gitunya Chan ya? Bukan no respect dalam artian tuh gimana ya, tapi lebih ke lu nggak bakal disupport lebih kalau lu nggak nongkrong juga gitu. Okay. Lu nggak akrab, nggak nongol juga. Kayaknya gitu. Dari setiap tongkrongan juga begitu Chan? Ya pasti. Cuma nongkrong real life gitu loh sama maksud gue. Oke. Karena efeknya apa ya, efeknya lebih ke kayak lu bakal kikuk juga nanti kalau nggak nongkrong gitu kan pasti gitu ya. Cuma gue punya kayak kalau lu Instagramnya followersnya banyak gitu ya belum tentu juga lu punya kesempatan dengan orang-orang yang emang beneran nongol di jalanan, bukan cuma nongol di Instagram gitu loh Sam. Nah menurut gue kuncinya kalau menurut gue nongkrong gitu. Oke, jadi sebenarnya ini pengen juga lo bagi-bagiin kiat lah istilahnya, bagaimana formulanya untuk bisa survive tadi dengan cara itu dia nongkrong itu ya. Karena keluar dari perspektif lo nongkrong ini akan membawa banyak hal lah istilahnya yang dari entah itu tadi rezeki atau link atau membuka pikiran. Kayak gitu-gitu ya. Jadi kunci tetap nongkrong aja tuh Chan ya. Lu berarti hampir tiap malam nongkrong? Oh enggak. Maksud jadi gue gimana? Maksud gue tuh nongkrong kayak contoh ya gitu ya. Misalnya hari Minggu nongkrong di coffee shop ini gitu kan. Oh, lo hadir lah di sana. Oke. Gitu. Kalau misalnya absen ada gitu. Iya. Atau tiba-tiba lewat dari mana gitu, mampir gitu. Suka tuh gue nubruk-nubrukin gitu. Kayak ke bengkel mana. Iya bener gitu. Jadi itu sebenarnya inti dari si nongkrong ini kalau buat gue adalah silaturahmi Chan. Betul. Iya kan? Mantap. Bagaimana akhirnya lo
memperlihatkan wujud lo ini ke mereka kayak say hello, memberi salam, dan situ kan nanti ada percakapan gitu ya. Pasti. Oke. Kuncinya adalah silaturahmi ya. Iya. Karena belajar dari pas zaman corona banyak event atau acara itu gak gampang gerak. Kalau misalnya dari kayak acara motor gitu kan kayak cuma nongkrong aja tuh susah kalau lu kagak nongol gitu. Oke. Jadi kayak nggak bakal ada event gampangnya kayak touring ke puncak gitu tuh. Nggak bakal ada kalau cuma via WhatsApp doang gitu. Terus ntar ketemu di sini nggak juga. Mesti beneran nongkrong dulu. Motornya dilihat proper apa enggak kayak gitu-gitu kan ya basic lah Sam gitu. Yeah. Basic di cara gue nongkrong biasanya sama anak-anak gitu. Terus kalau misalnya nongkrong kan akhirnya ntar tongkrongan keberapa gitu udah mikirin bikin event apa gitu-gitu ada pasti jadinya gitu. Yeah. Kalau emang niatnya emang kreativitas gitu lah. Jadi kayak kreativitas itu beneran yang produktif gitu. Jadi nongkrong kagak cuma nongkrongnya atau gibah enggak. Banyak tuh ya kayak gitu ya. Ya ada gitu. Tapi menurut gue cuma sebagai bumbu aja nggak usah kebawa-bawa gitu. Artinya kan juga ada poin kita memilih tongkrongan ya. Oh pasti. Ya. Lu bagaimana sih formula untuk bisa wah ini tadi tongkrongannya oke, ini kayaknya nggak gitu, bagaimana cara menilainya Chan? Gak tahu, ketahuannya pas nongkrong aja gitu. Nongkrong nggak enak nih kayaknya nongkrong ini gitu, cabut aja gitu. Tapi bukannya karena gue nggak respect atau apa, gue ngerasa kayak kalau gue tetap di situ terus gue ngerasa gue nggak nyaman, terus gue terusin gitu kayak. Sini ganjel ya? Bukan ganjel ya apa ya? Ya gue pasti nongkrongnya pas selesai gitu Sam, bukan yang tiba-tiba aku cabut sekarang gitu, bukan. Gue nongkrongin bakal tetap sampai selesai gitu, sampai pamit bareng-bareng bubar. Cuma gitu, mungkin tidak intens gitu. Nah. Gua tuh kadang gini Chan, ketika misalnya ada orang ngomongin tongkrongan. Iya sih memang kita bener harus nongkrong. Tapi kalau nongkrong mulu kapan bikin karyanya? Nah kayak gitu juga ada tuh Chan. Lu bagaimana ketika ada orang yang menjawab itu Chan? Kayak istilah mereka kayak Iya Bang Dom, gua setuju kita harus banyak nongkrong supaya banyak kenal link, banyak kenal teman, banyak kenal jejaring apa. Tapi balik lagi nih kalau kita nongkrong terus, kapan kita waktu berkaryanya atau berkesini? Nah itu tuh Chan, kadang ada begitunya orang-orang entah itu bertanya atau komen ada tuh. Pasti. Lo bagaimana menanggapinya Chan atau menjawab itu? Kalau gue biasanya nongkrong tuh kalau udah ada urusan dulu. Oh gitu, itu kunci ya, itu sebuah jawaban juga tuh ya. Itu kunci jawaban. Jadi kalau tidak ada urusan yang halnya produktif gitu, bukannya memilih-milih, tapi intensitasnya aja sih sebenarnya. Kita milih-milih bukan sah-sah aja. Lebih ke intensitas aja. Jadi gue milih cara nongkrongnya tuh cuma 2 macam. 1 ada urusan, 2 nubruk karena lewat aja gitu. Nongkrong lewat gitu, dekat sini nih mampir lah gitu. Oke. Kayak gitu aja seringnya gitu. Cuma 2 pilihan itu doang gue gitu. Cuma kalau misalnya gue nongkrong karena ada urusan gitu. Tapi kan intensitasnya enggak lang tiba-tiba gue tubruk, gue bikin ini enggak, nongkrong dulu. Nyambung, nongkrong lagi, keluar wacana, nongkrong lagi, keluar gagasan, terus kan kalau misalnya makin positif, vibesnya makin positif, ya terusin gitu. Emang gue juga kalau bikin kayak event aja gitu tuh, nongkrong ketemu siapa gitu kagak yang langsung sekali gue tubruk juga Sam. Jadi bener-bener yang kayak gue tongkrongnya dulu berapa hari gitu, ngobrol-ngobrol via WhatsApp. Istilahnya apa ya, buka saling sharing aja gitu, pengetahuan bonding. Iya bonding gitu. Jadi lebih ke bagaimana artinya kayak kita sama teman-teman ini nyatukan dulu nih satu frekuensi nggak nih untuk bisa bikin acara misalnya. Kadang memang gue sangat seneng banget nongkrong itu karena buat gue itu adalah sharing ya. Kayak jadi kadang ide-ide liar itu keluar dari nongkrong. Gue punya beberapa contoh kayak bikin apa, bikin ini itu apa, karena juga dari diskusi nongkrong. Ketika tadi kita compare yang anak-anak kayak kita di rumah aja tuh kadang memang ya mereka bisa bikin karya, tapi gue kadang adalah nongkrong ini momen gue untuk bisa share. Ada ide apa, kayak menurut lo kalau gue bikin ini gimana? Ada gitu, ada tektokan obrolannya sih. Kunci sih emang nongkrong sih ya. Karena kita juga dari lingkungan ini kali Chan ya, kayak kita lo dari KJ, gue juga dari sekolah yang memang anak-anaknya juga terbiasa dengan hal nongkrong itu ya. Mungkin kalau kita bahas nongkrong di anak-anak umum yang UI yang sifatnya anak MIPA, anak beda tuh.
Beda tuh, beda. Oh, sejauh-jauh mungkin sama-sama teman kampus lu, tapi siapa gitu, pasti sudut pandang nongkrong beda juga sih ya. beda sama. Beda-beda sih. Cuma bener kata lu tadi sih, nongkrong ya intinya sih sebenarnya silaturahminya gitu. Kalau gue ya positif sih. Pertamanya tuh itu aja. Gue itu aja, karena buat gue dari silaturahmi ini akan membawa ke banyak hal. Ya gitu, entah itu nanti ada opportunity yang kayak kita nggak tahu, atau ada bikin acara lu nanti ngurus ini apa, nah ada kayak gitu-gitu ya. Itu sih. Atau sesederhana nongkrong sama senior kayak, gua dulu touring ke sini, wah lu hati-hati dah pasti. Ya ada info, ada info. Jadi menurut gua wah tips and trick. Iya benar, gitu. benar. Kalau sama yang udah ngelewatin duluan. Gitu. Benar. Itu juga ya sharing itu tadi. Benar. Nih seperti biasa lah, gue kalau ngobrol gini kalau kagak ada batasannya bisa lama nih Chan. Gue biasa lah nih YouTube ini kan ada lah momen gitu. Sebelum kita berakhir nih Chan, gue pingin nanya ada poin yang sebenarnya lu ada goals apa yang belum, kayak lu tadi udah ngomong bahwa kalau di motor ini event udah pernah, merchandise udah, atau berkesenian juga bikin komik lah apa semua udah, ada nggak tapi yang achievement yang lu belum terlaksana atau belum terwujud apa sih? Nikah? Enggak. ya nikah pasti. Ya pasti. Nikah iya pasti. Sama, gue juga kok belum nemu Chan. Ya, kita jadi belum plan nemu juga aja. gitu. Iya. Cuma kalau misalnya dari obrolan tadi kan lebih ke personalnya gitu gue ya. Kultur ke gua, ya gitu, kebiasaan. Apa ya lebih ke, atau lo mau punya bengkel sendiri misalnya, atau lo pingin punya custom workshop sendiri misalnya. Gue malah lebih pengen ngejalanin apa yang gue jalanin sekarang aja sih. Jadi kayak lebih ke upgrade. Misalnya gue ngejalanin brandnya mau gue upgrade-nya apalagi. Nah bisa gitu. jadi kalau lo ngomong begini ada orang atau investor nonton bisa nyiram nanti ke lo. Kan kita nggak tahu. Kita lihat cara nyiramnya dan bla 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 blanya. Gitu. Jadi itu apa poinnya, berarti lo pingin mengembangkan, pingin expand. Tapi tidak dalam hal quantity ya gitu. Gue malah lebih ke hal yang nilainya kualitatif gitu. Misalnya ada referensi contoh misalnya mau seperti brand apa misalnya, ada nggak? Ya gue suka misalnya Peles gitu ya. Okay. Dia brand skateboard tapi tetap kultur UK-nya keluar gitu. Tetap apa ya? Lokal pride-nya ada gitu, tapi dengan cara gimananya gitu kan pasti ada gitu. Nah gue suka belajar kayak hal-hal itunya sih, belajar dari sejarah-sejarah orang gitu. Nah penerapannya tetap kan kondisional dan kondisikan sebenarnya gitu. Ya tetap dikondisikan, tapi kalau nggak dapet dengan ekspektasinya ya udah kondisional, kerjain yang lain, belok ke kiri atau belok ke kanan gitu. Ada lagi? Sama Discover yang ketiga sih udah itu aja sih paling kalau yang dekat-dekat ini yang pengen gue lakuin. Di tahun ini? Tahun depan mungkin. Jadi nggak ada acara Discover di tahun ini? Nggak ada. Oh karena tadi si Kubil lagi fokus kondisional semua lah masing-masing gitu. Jadi kayak udah. Discover ini akan diselenggarakan di tahun depan? Insya Allah. Butuh sponsor gitu-gitu? Aman. Nah siapa tahu Chan ada yang mau sponsorin. Bisa diobrolkan. Itu kontaknya kemana kalau mau kayak begitu gitu, kerja sama opportunity kemana? Ke Instagram lo kah atau ada Discover akunnya? Discover gak ada akunnya. Gak ada, kenapa? Gak ada. Gak tau, gue pengen ngeluarinnya di hashtag aja gitu kayak. Dulu gue ngerasain pas zaman di Instagram tuh kalau misalnya kayak event apa gitu kagak ada event punya ininya apa akunnya. Akun gitu, official gak ada? Gak ada, pasti keluarnya cuma di hashtag. Dan itu kayak underground ya gitu. Suka aja gue. Tapi gue gak tahu ke depannya bakal butuh mungkin. Entah untuk apa-apanya. Tapi sampai sekarang gue gak pernah kepikiran mau bikin juga sih. Biar kayak itu bukan punya gue juga gitu. Gak ada kepemilikan juga. Karena emang senang-senangnya bareng-bareng kan. Yang lain juga effort. Nganterin motor, nganterin mobil, nganterin karya, nyetel lagu, musik, party gitu. Menurut gue sebenarnya effort juga. Responnya bagus tuh ya orang-orang ya. Karena mau senang-senang semua aja sih, silaturahmi. Iya, silaturahmi. Kuncinya itu Chan ya. Kuncinya. Jadi sebenarnya bikin event ya, bikin tongkrongan aja udah sebenarnya gitu. Oke. Terakhir ini Chan, untuk bisa bekerja sama lo itu kontaknya kemana Chan? Personal maksudnya. Iya, yang tadi kan lo selalu membuat informasi
lo bisa commission, lo bisa order. Nah itu kontaknya kemana Chan? Ke King Acan. Instagram aja. Iya. Jadi bisa lewat Instagram aja. Iya. Di King Acan. Iya. Okay. Kalau DM-nya belum dibalas coba di komen gitu. Atau suka nge-like story gitu biar ini siapa gitu. Kayak perempuan. Nggak tahu, gue begitu biasanya. Suka nggak ngecek ini maksudnya soalnya banyak kayak karena banyak banget spam aneh gitu. Oh. Banyak spam aneh kayak perempuan hai gitu, tapi sudah lihat wah ini maling bokep nih. Gue takut mencet karena banyak kejadian akhirnya ke-hack gara-gara gitu-gituan. Akhirnya gue malas buka-buka request gitu. Bukan malas sih, jadi ketumpuk sama gitu-gituan sih, nggak tahu kenapa. Jadi DM itu kadang ada yang kelewat, makanya lo menyarankan komen juga. Kayak bang, gue udah DM lo bang gitu ya, atau ngap udah nih ngap, King udah nih King gitu ya. Oke. Di Instagram ya. Di Instagram bisa. Oke. Perkabaran aja. Ada apa acara terdekat yang lo mau publish atau apa gitu project? Mumpung kita mau berakhir nih, sebelum berakhir ada gak? Gak ada. Udah itu aja. Wabillahi taufiq walhidayah. Oke. Udah gak ada nih ya. Iya. Karena biasanya momen untuk mempublish apapun. Aman. Dari tadi aman nih, lo mau ngomongin percintaan aman. Acara aman, semua aman terus. Oke. Yakin aja. Oke. Yang penting silaturahmi. Oke. Yaudah ntar gue lanjut ngobrol, gue mau closing dikit ya. Thank you banget ya Chan ya. Sama-sama. Closing dulu. Siap. Terima kasih teman-teman udah dengerin ini tadi kisah obrolannya si King Acan. Karena kenapa gue tadi banyak banget ngobrol tongkrongan, karena memang bisa dilihat si King Acan ini memang banyak populernya atau lebih dikenalnya karena memang basic tongkrongan. Entah itu tongkrongan dari motor-motoran, terus juga anak ilustrator. Tapi memang lebih menariknya di tongkrongan motor-motoran karena memang dari hobi bisa berpenghasilan gitu. Jangan lupa saksikan terus di Matur Indonesia di YouTube tuh ada di situ bisa di-share, like, komen, dan juga tolong kalau ada yang mau rekomendasiin siapa yang akan kita ajak ngobrol bisa lewat Instagram di matur.idn atau di komen YouTube. Terima kasih, sampai jumpa. Chan, thank you Chan ya. Siap. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Oke.